Nah, makanya apakah bisa jadi prosperity? Are you sure? Nah, itu pertanyaannya kan. Itu tapi menurut perhitungan mereka itu pasti. Nah, itu yang kepastian inilah yang Buddha melihat tidak mungkin sesuatu berdiri misalnya menjadi sebab tunggal. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya, jadi sesuatu itu bukan karena satu kondisi saja semuanya bisa, tapi banyak kondisi-kondisi yang lain yang berperan. Itu yang dibilang akhirnya ketidakpastian itulah, ya kan? Ya, makanya kita nggak bisa klaim karena ini, termasuk juga Buddha katakan kalau kita selalu hanya misalnya bilang ini kama, 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 itu juga pandangan salah. Ya, ya itu pubehetu kama. Nah itu pandangan salah juga karena sesuatu nggak bisa berdiri sendiri, sesuatu nggak ada sebab tunggal. Nah itu yang akhirnya bisa jadi masalah. Misalnya, oke, kebetulan aja deh dirubah Hong Shui-nya, dia jadi maju. Orang akan pakar Hong Shui gara-gara Hong Shui-nya tuh maju. Ya kan? Jadi itu yang dibuat caranya jadi apa namanya jualannya gitu kan. Padahal ketika orang yang kedua, ketiga melakukan hal yang sama, belum tentu berhasil, ya kan? Ini yang dibilang kepastian atau ketidakpastian inilah yang udah akhirnya hal-hal yang seperti itu yang menyatakan pasti, Buddha menyatakan sebagai istilahnya sesuatu yang tidak tepat. Bisa dikatakan bisa mica ajiwa kalau mereka mendapatkan penghasilan atau penghidupan dari hal-hal tersebut. Makanya seperti kalau dari sisi damanya nih ya, alinujum, hal-hal yang lain, membaca astronomi atau yang lain itu termasuk penghidupan yang salah, mica ajiwa. Makanya para biku tidak diperbolehkan untuk menggunakan itu untuk mendapat makan, untuk mendapat support dari umat, melakukan pengobatan atau yang lain juga. Itu termasuknya. Dan bagaimana itu yang bisa apakah bisa termasuk juga sila bata paramasa? Mungkin bisa mengarah ke sana. Kalau memang ketika ritual yang dilakukan atau apapun yang dilakukan itu menganggap ini bisa mensucikan semuanya. Orang yang pada akhirnya ketika sudah melekat, dia akan membenarkan gitu kan, bisa saja. Ya, itu akhirnya ya artinya oke lah, misalnya udah sembahyang apalah, sembahyang ini udah karma buruk saya habis semua. Nah, saya bersih lagi nih, misalnya gitu. Nah, seperti itu bisa saja. Akhirnya dia percaya diri. Ya, dosa-dosa saya sudah dihapus, misalnya gitu. Ya kan? Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan pandangan salah. Sila bata paramasa. Menganggap suatu ritual ataupun apapun itu menyebabkan seseorang bisa menjadi suci. Nah, itu bisa mengarah ke sana. Sangat mungkin. Ya, ya, tergantung situasinya juga sih secara ini ya. Kalau ketika kita merasanya nggak nyaman atau bagaimana ya kita bisa pertimbangkan loh. Nah, mungkin kita analisa. Ketika oke, emo feng shui atau apapun itu hanya tata letak supaya nyaman, ya kan? Semuanya nyaman. Nah, ketika kondisi nyaman itu tercipta, bikin pikiran kita enak kan? Ngelihatnya enak gitu kan akhirnya pikiran kita enak artinya citanya akan berpengaruh ketika cita kita nyaman ya itu akan mengkondisikan mungkin karma baik yang lain mendekat seperti itu atau mungkin juga kenyamanan itu tersugesti secara psikologis pokoknya tenang deh misalnya ya begini udah pokoknya semuanya beres kita tenang dengan tenang karma mendekat, karma baik yang kondisi yang baik yang lain untuk akhirnya mendekat. Itu
bisa saja terjadi. Itu apa namanya, kemungkinan ya, kita bicara kemungkinan gitu ya secara ininya, untuk bisa memahami ini. Tapi untuk memastikannya tidak bisa dipastikan. Nanti ujung-ujungnya balik lagi kama lagi. Ya, artinya, tapi ketika memang ada seseorang yang kamanya kuat, dia pasti akan selalu berada di kondisi yang tepat untuk memperoleh kenyamanan. Salah satunya mungkin ada orang yang jago feng shui. Jadi dimanapun nyaman aja dia akhirnya, karena udah diatur sama orang feng shui-nya itu. Ada kamanya yang mendrive gitu kan. Atau kalaupun nggak ada misalnya orang yang jago feng shui-nya, dia datang ketemu tempat yang memang secara kondisinya nyaman gitu. Ya udah nggak perlu feng shui lagi gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan feng, oh ini begini, oh ini begini, oh pantas ini nyaman begini karena ini begini, begini. Jadi dihubung-hubungkan bisa saja, ya kan, secara logika ininya. Tapi ya ini yang nggak bisa memastikan. Nah, nah itulah yang dikatakan bahwa tidak ada yang sebab tunggal di sini. Pengertian anatanya ini, yang akhirnya harus kita bisa terjemahkan dengan baik. Kira-kira begitu kan. Yang selalu Bante katakan juga, kama, cita, utu, dan akhara. 4 kondisi ini yang berperan satu dengan yang lain, yang saling istilahnya melengkapi. Semua bisa berpengaruh. Sedikit banyak ada faktor-faktor artinya mempengaruhi satu dengan yang lain. Artinya bagian ini termasuk bagian dari dhamma niyama itu sendiri, ya kan? Kira-kira seperti itu. Untuk memastikannya, ya kita nggak bisa pastikan.